pertama kita harus connected as a family juga sama orang-orang terdekat kita. Sebenarnya memang kita sama anak-anak tuh emang cuma ya bisa dibilang kasarnya ya cuma 15 tahun lah gitu di awal. Tapi dari yang aku amatin tuh nggak semua laki-laki, nggak semua ayah tuh langsung dapet that rewarding experience sih. Halo, selamat datang teman-teman di Merdekas, dan hari ini seperti biasa saya ditemani oleh dua teman baik. Sebenarnya agak jarang sih aku tamunya dua-duanya cowok. Cuma ini karena selalu ada keinginan juga buat ngajak lebih banyak perempuan bersuara dan sebagainya. Tapi karena hari ini topiknya ngebahas fatherhood, jadi kayaknya memang justru suara bapak-bapak ya dan suara laki-laki yang penting kita dengarkan sama-sama teman-teman. Nah, kalau Fikra lebih sering ketemu sebetulnya, kalau Bena udah lama banget ya ketemu gitu ya. Tapi boleh nggak sambil perkenalan sambil cerita dulu kesibukan sehari-hari sekarang ngapain? Ya kalau saya sekarang masih menjadi content creator. Itu cuma sekarang memang saya dalam beberapa tahun terakhir ini lebih memfokuskan ke konten seputar halal gitu, halal lifestyle, dan tepatnya juga lebih ke halal travel gitu. Jadi kalau dulu mungkin orang banyak tahu saya lebih ke konten entertainment gitu, terus semenjak 2019 itu berubah ke edukasi. Di edukasi juga ngebahas soal konten dan segala macamnya. Cuma sekarang kayak mulai mendapatkan panggilan gitu. Karena saya juga suka traveling, suka makan gitu, dan memang lagi banyak ngebahas tentang halal lifestyle. Akhirnya kayak menarik nih gitu. Mungkin nanti bisa saya ceritakan juga gitu ya, pas ada beberapa kali traveling ke Jepang itu yang kayaknya ada callingnya di saya gitu. Kayaknya ini menarik banget untuk membahas tentang traveling, dan ternyata secara global pun Muslim itu perkembangan lagi luar biasa, dan halal tourism juga lagi berkembang banget. Jadi pengen berkontribusi di sana. Gitu sih. Jadi dari tadi aja tuh sebenarnya pengalaman hidup lu juga agak beda-beda gitu. Tuh, ada di periode betul, yang berbeda, walaupun kayaknya profesinya ya tetap kayak konten kreator. Yes. Cuma konteksnya tuh ganti-ganti ya, gitu. konsep berbeda-beda, dan apalagi dari fase hidup yang sendiri akhirnya sudah menikah, berkeluarga, punya anak. Nah itu banyak lika-liku yang bisa kita ceritakan. Mudah-mudahan makin utuh dan makin kaya gitu ya, insyaallah. Ini udah kesimpulan belum apa-apa. Tapi Fik, gimana Fik? Siap Mela, ya aku sehari-hari masih jadi kurirnya orang baik di Kita Bisa. Tapi mungkin sekarang karena kita lagi running yang digital ini ya, asuransi jiwa digital saling jaga. Jadi lagi deket banget sama topik yang kita bilangnya WW lah, WWW ya. Tentang wafat, waris, dan wakaf. Jadi kita lagi banyak mendalami isu ini karena ini isu yang dekat untuk banyak keluarga, dan terutama bermanfaat buat aku juga nih yang tumbuh sebagai kepala keluarga dari menikah sampai sekarang punya anak 2, alhamdulillah. Walaupun belum ngalamin itu ya. Wafat belum. Insya Allah sekali aja Mbak ya. Tapi mungkin udah ditinggal gitu ya. Terus ya waris, terus wakaf gitu ya. Wakaf pasti adalah dalam bentuk-bentuk lain. Cuma again aku pengen hari ini tuh kita kayak ngomong lebih ke gimana pengalaman-pengalaman hidup kita gitu ya. Dan kemudian pengalaman kita sebagai bapak yang juga ngelewatin periode yang beda-beda gitu, itu yang ngebantu proses belajar dan proses tumbuh anak, sekaligus ya proses belajar dan proses tumbuhnya kita. Tapi aku mau mulai dari yang ini deh, yang kayaknya maaf ya nggak seberat wafat wakaf. Wisata, gue juga kita sama. Satu wisata deh. Gimana Ben kalau misalnya ngobrol soal traveling gitu ya. Nah, kalau ditanya orang kan ini nyambung sih sebenarnya. Orang tuh banyak banget yang ragu untuk traveling, atau mungkin ngerasa persiapan untuk itu tuh ribet, apalagi punya anak kecil gitu kan, yang kayak nanti aja. Malah gue tuh suka dengar orang yang kayak, aku kan juga sering ngajak anak-anak traveling yang kayak nanti aja kalau anaknya udah gede ntar dia juga lupa gitu kan. Itu juga salah satu yang kayak sering banget kita dengar kan gitu. Iya benar. Iya sering banget orang bilang gitu kan, nanti aja anaknya kalau pas udah mulai inget gitu kan, di umur sekian tahun gitu baru diajak. Ya sebenarnya ada benar juga, cuma kalau dari saya gitu sama istri di keluarga kita melihat bahwa traveling tuh benar-benar melihat mengeksplor gitu, bahwa kita tuh hidup nggak cuma di Indonesia doang gitu. Kita selama ini mungkin atau sebagai Muslim gitu kan, kita di Indonesia ya udah kita hidup tuh serba
enak banget sebenarnya, mau kita mau cari makanan halal gampang, mau teman-teman semua secara lingkungan juga lingkungan yang muslim gitu kan. Tapi kita tuh pengen, saya sama istri tuh pengen anak-anak tuh melihat ciptaan Allah tuh nggak cuma di Indonesia doang gitu loh. Kita memasukkan value itu bahwa ayo traveling itu salah satunya, kita selalu bilang traveling itu selalu ada purpose-nya gitu. Kita biasanya kita nggak cuma oke, kita mau ke Jepang nih, kita ke misalnya ke wisata kemana ya, kita nggak ke situ. Biasanya kita justru berpikir kita harus dapat manfaat apa nih dengan kita pergi ke Jepang. Dan itu diomongin sama anak-anak. Dan itu diomongin juga sama anak-anak. Anak lo umur berapa Ben sekarang? Umur 9 sama umur 6 gitu. Laki-laki yang umur 9, yang satu lagi umur 6 gitu. Dan mungkin karena saya emang tipenya sukanya ngobrol ya sama anak gitu, jadi kita lebih suka diskusiin bareng, kita rencanain bareng-bareng meskipun kita tetap arahin juga gitu perjalanannya kemana. Seberapa beda tuh involvementnya anak yang umur 9 tahun sama 6 tahun? Atau kayak waktu pertama kali traveling sama dibanding sekarang udah berkali-kali traveling itu lo bisa lihat gak bedanya gitu? Bedanya banyak ke fisik ya sepertinya ya. Kalau sama anak-anak kecil kan harus bawa stroller dan segala macemnya gitu ya. Sekarang udah di umur 9 dan 6 ini tuh lagi enak banget sebenarnya karena udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak diskusi gitu, negosiasi segala macem. Jadi karena emang saya suka ngobrol sama anak gitu. Jadi benar-benar kita tuh kalau lagi traveling ya ngebahas semuanya gitu, apa yang kita lihat di perjalanan, dan kita tuh pengen anak-anak, memang kita tuh ngajarinnya kita tuh pengen anak-anak tuh mandiri gitu. Jadi kalaupun traveling ya kita akan ngajak mereka ya jalan kaki, mau naik kereta, makan yang di tempat yang biasa aja, ya kadang-kadang ada yang lebih fancy gitu biar dia tahu semua experience itu. Iya, karena ya kita pengen nunjukin bahwa ya itu rezeki gitu ya, rezeki dari Allah, tapi kita pengen dia experience sesuatu yang nggak cuma kita doang rasain gitu, tapi banyak hal lah gitu di dunia ini gitu yang berbeda-beda. Fikra, kalau nggak tau kita bisa tuh kan ada volunteer trip juga kan sebenarnya. Anak-anak belum ikut ya? Udah ikut. Terus privilege sebagai pengurus ya. Kalau anak lain boleh ikut nggak? Belum. Ada beberapa yang sama Cikal juga aku inget sih bikin trip-trip. Jadi ya mungkin sedikit latar belakang, kita bisa tuh setelah pasca pandemi ngelihat tren di filantropi, terutama buat younger generations lah, Gen Z khususnya, itu merasa mungkin screen interaction aja nggak cukup memuaskan ya, nggak cukup fulfilling. Yes, mereka tetap berbagi, mereka tetap bayar zakat, donasi, infak dan lain-lain. Tapi they crave for something more, they crave for connection. Nah disitulah lahir yang si konsep volunteer trip, atau kalau sekarang kita payungi sama namanya kita bisa experience, Mbak Ella. Yes. Jadi disinilah tempatnya kamu tuh ketika mau membantu atau belajar mengenai satu isu sosial, nggak melulu hanya dengan donasi, klik gitu ya. Tapi bisa dengan ikut berpartisipasi, ikut di sebuah experience dari yang sifatnya mungkin volunteering banget. Tadi yang Mbak Ella sebutkan volunteer tuh sebenarnya bite size volunteer experience. Karena gak semua orang siap setahun ke remote pelosok gitu ya. Jadi kita bikinin ya nih setengah hari, tapi kamu bisa deket sama satu isu tertentu. Konservasi penyu, maupun kita kenalan sama misalnya adik-adik binaan di lokasi dekat kita yang mungkin kita otherwise gak bisa connect. Dan gak cuma datang sekedar buat mungkin kasih tumpang terima dan foto, tapi kita ajak keluar main. Jadi ada koneksi yang terbangun. Nah di experience seperti inilah yang kita juga mengadakan family volunteer trip, supaya nggak cuma kalangan Gen Z yang bisa have fun in a meaningful way, tapi juga keluarga-keluarga ini mungkin kebanyakan direpresent oleh millennials, bisa ajak anak-anaknya. Aku udah alhamdulillah 3 kali nih ngajakin anakku dan mereka selalu happy sih sama pengalamannya. Walaupun cuma setengah hari, tapi sebenarnya experience yang seolah-olah singkat itu pun benar-benar kayak ngaruh gitu ya. Sebenarnya itu kan yang kita cari kalau kayak dalam connection sih, sebetulnya bukan cuma dalam parenting gitu ya. Semua hubungan sama pasangan kan juga kayak experience yang meaningful gitu kan. Sama anak juga experience yang meaningful. Tapi tadi aku tertarik yang Bena bilang, jadi lu emang suka ngobrol sama anak. Di traveling, pada saat traveling tuh ngobrolnya jadi lebih banyak atau lebih dikit, atau karena ada juga kan yang kayak traveling waktunya ngobrol, atau justru traveling gak sempet ngobrol. Saking banyak yang dikerjain. Ya mungkin karena kita juga pengennya mereka tuh benar-benar ikut dalam perencanaan gitu. Kayak misalnya ya anak umur 9 tahun kita udah bisa, kamu nanti Zaika siapin tasnya masing-masing ya, nanti apa aja yang mau dibawa segala macam. Jadi dia involve dan ngerasain gitu experience-nya seperti apa. Nah kalau ngobrolnya itu emang
mungkin panjang kali ya, kayak harus saya ceritain nih, ada backstory-nya sebenarnya gitu. Saya tuh dulu waktu kecil dari keluarga yang mama sama papa saya tuh pisah pas saya pas saya kelas 4 SD. Gitu. Jadi saya tuh hampir nggak punya memori apa-apa tentang papa saya. Gitu. Jadi kayak nggak inget apa-apa, dan udah gitu saya ada 2 kakak, satu laki-laki satu perempuan. Yang pertama itu yang laki-laki, ketika saya kelas 6 SD, dia kuliah di luar negeri, kuliah di Singapura. Lalu 2 tahun berikutnya kakak saya yang perempuan kuliah di Malaysia. Sedangkan saya cuma sendiri sama mama saya, dan mama saya juga kerja. Gitu. Jadi saya dari kecil memang tidak punya sosok laki-laki sebenarnya yang bisa saya ajak ngobrol atau yang ngajarin apa segala macam tuh hampir nggak ada. Makanya teman-teman pun juga banyak kan perempuan gitu kan. Ya, alhamdulillah saya masih normal ya, masih sudah berkeluarga sekarang gitu ya. Tapi mungkin itu yang sekarang baru kerasa ketika dewasa ini. Oh ternyata kayaknya gara-gara ya karena cerita di masa lalu itu yang membentuk saya sekarang. Jadi kayak ya tadi kurangnya sosok laki-laki yang akhirnya membuat saya leadership itu berpengaruh banget di saya. Yang itu cukup challenging gitu di sekarang ini. Dan karena masa lalu itu, makanya sekarang ketika saya punya anak, saya jadi kayak saya pokoknya pengen hadir untuk anak-anak gitu. Dan alhamdulillah saya juga kan kerjanya lebih remote ya as a content creator. Jadi selalu mengusahakan untuk bisa ada waktu untuk anak-anak gitu. Dan saya kalau ngobrol sama anak-anak tuh menganggap mereka tuh ngerti. Anak tuh kan pinter ya gitu. Apalagi otak mereka benar-benar sangat berkembang di masa kecil gitu. Jadi kadang bahasan yang ribet pun juga saya jabanin aja, udah obrolin aja sama dia. Kalau dia bingung kita jelasin dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah yang bisa dimengerti. Itu yang akhirnya alhamdulillah mungkin ya karena dari kecil sudah biasa diajak ngobrol, sampai akhirnya sekarang pun jadi enak diajak ngobrol gitu. Dia selalu bertanya tentang, penasaran dengan apapun yang ada yang dia lihat lah gitu. Apalagi saat traveling gitu. Kebayang sih, kadang-kadang kan justru pada saat kita ngebiasain satu rutinitas gitu ya, atau kebiasaan di keluarga kayak ngobrol gitu, waktu kita pindah ke setting yang lain itu kesempatan kayak mempraktekkan itu dengan lebih banyak gitu kan. Jadi kalau sama-sama diajak traveling ke Jepang pun gitu ya, anak yang biasa ngobrol, biasa refleksi, biasa ngobservasi itu pasti dapat jauh lebih banyak dibanding anak-anak yang kayak sebetulnya nggak punya skill buat traveling gitu ya, dan nggak dilatih di dalam konteks sebelum dia pergi ke tempat tertentu, termasuk tadi planning dan sebagainya. Kalau lu sebagai anak pun traveling gitu ya? Mungkin bukan traveling tapi sempet tinggal di luar negeri malah. Waktu punya privilege sama orang tua waktu dibawa pindah ke Selandia Baru ya. Jadi experience tinggal di negara orang, dan setelah 2 tahun pisah orang tua balik ke sini. Jadi 15 tahun ke atas tuh aku tinggal sendiri, pisah dari orang tua gitu. Nah itu juga mungkin part of what shapes ya diriku hari ini ya, karena waktu di sana jadi banyak dapat momen. Sebenarnya gini, uniknya waktu di Jakarta kedua orang tua kan kerja, jadi mungkin nggak selalu dedicate waktu untuk bisa ngobrol. Tapi waktu kita jauh, kita malah selalu rutin setiap weekend tuh ada blok waktu. Kalau zaman dulu pakai VoIP phone gitu ya, masih pakai kartu sebelum terus pindah ke Skype gitu, pindah ke segala macam. Jadi kita malah building connection dari jauh, dan ntar ketemu pas lagi liburan gitu ya. Nah, tapi berangkat dari situ juga, pas punya anak aku juga meniatkan harus lebih intentional ya untuk building connection, harus diupayakan, harus diadakan waktunya. Mungkin aku nggak semewah Bena nih bisa remote working, tapi setidaknya pas lagi di rumah diadain lah slot waktu itu, baik itu sebelum tidur atau bangun tidur, dimaksimal mungkin sambil mandiin tapi sambil ngobrol, sambil kadang-kadang cuma iseng-iseng, yang penting tadi ya sebisa mungkin building that connection, Mbak. Itu juga yang kadang-kadang suka jadi salah kaprah tuh, jadi kayak experience tuh atau kayak ngasih waktu gitu ya. Bapak itu sering banget kayak nunggu big moments gitu kan, misalnya kayak traveling ke luar negeri apalagi dan sebagainya, itu kan kayak ya terjadi mungkin beberapa kali setahun gitu. Tapi yang si 365 hari itu sebenarnya penuhnya kan sama si experience kecil tadi gitu ya, yang sebetulnya tetap perlu intentional, tetap perlu thoughtful, tetap perlu benar-benar nguatin hubungan. Kalau buat lu tuh ada nggak pembagian tugas? Jadi misalnya your wife itu experience apa gitu, misalnya ngantar sekolah, ngambil raport,
atau belanja mingguan. Kalau sebagai ayah tuh experience yang rutin tuh apa dan sebagainya. Harus menghidupkan value saling jaga ya, jadi saling backup juga. Oke, ini gue nanti kita buktikan prakteknya ya. Soalnya bapak-bapak tuh sering banget itu saling membackup. Kan? No, bener kan kadang-kadang itu saling membackup, perasaan jadi gue terus yang backup. Bismillah, semoga tidak overclaim. Tapi aku sama istri coba se-fluid mungkin untuk bisa saling membackup. Tentu kan ada peranannya, kebetulan istriku dia full time IRT di rumah, jadi banyak pendidikan anak, itu kesibukan anak beliau yang pegang. Tapi kapanpun butuh saling backup gitu ya. Mungkin kalau dia lagi kurang sehat atau apapun, itu kita ya siap at any time, kayak kalau di WWE lu tag gitu kan ya. Tapi ada yang khusus nggak? Ini cuma sama papa gitu atau apa? Kalau sports atau hal yang lebih ekstrim, kita martial arts gitu, misalnya bela diri, itu pasti sama bapak. Karena ibunya kan sangat protektif ya sama anaknya. Jatuh dikit apa nggak boleh, jadi udah nggak usah lihat gitu kan. Kalau kita nih kalau laki harus gulet, harus suka. Ya, kebetulan aku suka kan kayak mixed martial arts, UFC gitu ya. Yang kayak gini-gini sama aku, istri nggak usah ikut. Tapi giliran sama dia mungkin belajar yang lebih sisi softnya, atau bahkan dia yang menanamkan ini loh karakter. Kalau bapak kan menghidupi karakter koam leadersnya. Nah, istri yang menanamkan kamu sebagai anak tuh nanti calon kepala keluarga harus kayak gini. Teorinya di dia, aku yang dapat tanggung jawab harus menghidupkan dan mempraktekkan values itulah gitu. Iya, karena pada akhirnya kalau dibandingin sama semua experience yang dialami anak gitu ya, mau ke les apa kek, mau ke lomba atau di sekolah, pada akhirnya experience yang anak hayati itu yang dia lihat sehari-hari dari apa yang dilakukan ayah dan ibunya gitu kan. Iya, betul-betul. Karena kan sebenarnya ya kalau kita perhatiin lagi ya, tadi ya kalau misalnya liburan kan mungkin cuma sekali 2 kali setahun gitu ya, kalaupun itu ada waktunya. Cuma kan setiap hari sebenarnya ada banget waktunya sebenarnya untuk kita ngobrol kan. Kayak tadi misalnya sebelum tidur lah minimal, atau pas lagi mau berangkat sekolah gitu. Kalau saya kebetulan sama istri memang kita di rumah nggak ada ART yang memang ngurusin anak-anak gitu ya. Lebih ke masakan gitu dan bersih-bersih di rumah gitu. Jadi emang full dia yang pegang, tapi memang kita ada peran juga gitu. Perannya sih ya mungkin mirip-mirip ya gitu, kalau misalnya dan karena kita juga nggak pakai driver, tapi justru ternyata peran saya yang memang salah satunya adalah nganter jemput anak sekolah nih gitu. Tapi ternyata itu justru menjadi waktu yang sangat seru banget, karena disitulah saya pakai untuk ngobrol bareng sama anak-anak gitu. Terutama mereka saat pulang sekolah gitu. Mereka pulang sekolah tuh pasti ceritanya banyak, dan justru di situ jadi yang paling membahagiakan lah gitu, karena kita jadi tahu banget update-nya anak-anak tuh seperti apa gitu, sama teman-temannya gimana gitu. Kebetulan anak saya ada yang suka mendem perasaan gitu kan, jadi kayak emang kadang tuh harus kita ubek-ubek gitu kan, kita tanya terus, cerita supaya dia ngeluarin isi perasaannya gitu. Dan ya banyak sih mungkin dari situ kali ya. Kalau kayak tadi dengar cerita Fikra sama Bena kan kayaknya pengalaman menghabiskan waktu bersama anak tuh nyenengin. Tapi dari yang aku amatin tuh nggak semua laki-laki, nggak semua ayah tuh langsung dapet that rewarding experience sih gitu. Bahkan bukan cuma pada saat nganter anak sekolah, tapi waktu bayinya lahir gitu ya. Kan kalau ibu tuh bondingnya tuh agak lebih instan. Ya mungkin karena udah mulai duluan ya gitu ya. Jadi sebenarnya kan ya dari mulai mengandung gitu kan. Itu sebetulnya udah ada hubungan sama anak. Jadi begitu bayinya lahir itu tuh lebih kesiapannya buat nurturing, buat menghabiskan waktu. Ya kadang mau gak mau juga gitu ya karena menyusui dan sebagainya, itu lebih banyak buat bapak-bapak tuh butuh waktu tuh untuk kemudian siap dan ngerasain ikatan-ikatan dan kehangatan sama anak. Nah punya pengalaman khusus gak Benfika tuh misalnya waktu anakku kecil sih enggak mbak, emang susah banget, lebih banyak sama istriku gitu ya. Tapi sesudah dia masuk ke usia tertentu, aku soalnya mau ngasih gambaran yang realistis juga nih buat teman-teman yang nonton gitu ya. Atau misalnya kayak sebenarnya sih selalu masih berat sih kalau harus bangun pagi nganter anak sekolah, tapi ternyata sesudah berapa lama itu baru dapat tuh si pengalaman menyenangkannya, walaupun awalnya mungkin kayak agak beban dikit atau males banget sebenarnya. Coba gue ada supir yang bisa gantiin gitu di hari-hari tertentu. Bisa ini nggak, bisa dig deeper into it nggak? Mungkin kalau aku
kebetulan dapat rezeki kedua anakku lahir sama-sama di New Zealand juga ya. Oke. Kan ada residence ya. Kan kalau lahirin jadi di sana disponsori pemerintah. Tapi konsekuensinya adalah kita bonding dan ngurus bener intens. Dari Aku awal. berdua istri. Dibantu tentu sama di sana ada rekan, orang tua mengunjungi gitu ya. Tapi jadi dari awal pas punya anak pertama itu ya mau nggak mau memang langsung pegang hands on. Nggak kerjanya kan jadi remote pada saat itu ya tahun 2016. Jadi alhamdulillah itu yang mungkin kalau aku reflect ke belakang yang bikin insting kebapaan itu mungkin langsung Kelatih gitu. Iya. Dapat experience-nya langsung dapat sebagai bapak. cepet banget dan kayak ya udah nggak pernah kepikiran harus tadi ada waktu dan karena udah langsung oh ya memang udah seperti ini gitu. Jadi tetap harus banyak latihan dan banyak bodoh-bodoh belajar juga tapi nggak pernah ngerasa kesulitan untuk tadi ya punya koneksinya itu alhamdulillah pas momen itu ya. Oke, soalnya lumayan banyak dan kadang-kadang tuh bahwa bapak ragu, bapak belum tentu bisa gitu ya, bapak yang kayak terpaksa dan sebenarnya itu menurut aku kayak topik yang jarang banget dibicarain. Iya, Banyak benar. bapak-bapak yang kayak malu ngaku gitu loh bahwa emang ya butuh proses transisi dan adaptasi sebenarnya dari identitas dari bukan bapak terus jadi bapak gitu ya, jadi ayah. Iya sebenarnya mirip sih gitu. Kalau saya memang pas waktu itu baru lahir juga ya pasti susah ya namanya harus bangun pagi ganti-gantian gendong segala macam pastinya challenging banget gitu yang pasti banyak orang juga rasakan gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di saya tuh memang udah sangat bersyukur banget gitu kan saya kayak kalau ngeliat anak tuh yang pun ini beneran nih ya ini anak gua gitu ya ini lahir nih dari perut istri gua gitu kan. Jadi kecintaan itu yang akhirnya jadi ngerasa kayak gua harus bisa mungkin tadi ya karena reflect tadi masa lalu jadi kayak oke gue harus bisa hadir nih buat anak-anak gue nih gitu. Meskipun ya harus kerja apa segala macam paling gak sempetin lah gitu. Tadi ya waktu-waktu yang mungkin singkat tapi berkualitas gitu. Itu yang paling minimal banget yang mungkin semua yang nonton mungkin juga bisa coba lakukan gitu ya sebagai bapak-bapak gitu. Tapi your least favorite thing to do apa with your kids? Sorry ya bertanya. Soalnya kalau apa yang paling menyenangkan dari tadi ngomongnya menyenangkan terus yang kayak kalau bisa di skip atau kalau bisa itu walaupun istri gue WhatsApp minta tolong gue pura-pura lupa. Ya kayak gitu sih ada pastinya ya yang misalnya lagi ya anak misalnya waktu kecil pupup atau apa gitu kan. Langsung pura-pura sibuk ya. Bentar dulu ya. Ya ada lah gitu tapi ya bagi-bagi. Apa Fik? Mendamaikan kalau adik kakak berantem males banget ya. Itu sebenarnya lessons-nya banyak ya ditanemin value cuma kan kalau cowok dua berantem physical ya Dua-duanya cowok ya luar Pura-pura biasa. lihat aja biar aja dia selesai sendiri. ngurusin sendiri tapi kadang-kadang harus turun tangan sebagai ayah gitu ya. Oke. Thank you ya. Kita cut dulu. Kita lanjutin obrolannya habis ini. Sambil bisa dipikirin juga teman-teman apa your least favorite thing to do dengan anak nggak apa-apa. Diakuin, direfleksikan, dinegosiasikan sama istri. Kalau urusan ini aku, kalau yang ini boleh kamu apa enggak? Aku tuh kan kalau ngomong proses pendidikan gitu ya, yang tentu bukan cuma dilakuinnya di sekolah kan, di rumah kan orang tua pendidik pertama dan pendidik utama itu tuh berkali-kali berusaha nekenin sama pentingnya si experience itu, bahwa anak tuh perlu dapat variasi pengalaman yang beda-beda gitu. Karena kalau kita ngomongin kita pengen anak kita kompeten gitu, itu emang nggak bisa cuma belajar lewat teori kan. Yang dibilang learning by doing, experiential learning itu tuh kayak proven banget secara pedagogi. Nggak mungkin gitu orang bisa mahir, bisa ingat kalau dia tuh nggak mengalami, kalau konteksnya tuh nggak relevan buat dia gitu. Nah tapi seringkali ngeyakinin orang tua bahwa si konteks yang beragam, variasi pengalaman itu penting tuh susah banget. Nah contoh aja deh kayak variasi makan gitu. Makan kan ya tiap hari ya, sehari 3 kali. Itu sebenarnya anak-anak tuh butuh banget tuh makan dengan menu yang bervariasi gitu ya. Butuhnya bukan cuma buat gizinya gitu. Karena kan kalau secara nutrisi juga makan yang warna-warni gitu ya, ada hijaunya, ada merahnya, ada kuningnya dan sebagainya, itu jadi jauh lebih lengkap. Tapi sebetulnya buat paletnya dia, buat curiosity-nya dia pada saat dia lihat makanan yang enggak itu-itu aja, ini tuh dari mana, bahan obrolannya jadi banyak gitu kan. Terus dia menemukan ini saya suka, ini saya nggak suka, itu juga pelajaran dan sebagainya. Intinya tuh variasi pengalaman
terus kemudian makin lama mungkin makin kompleks dan sebagainya itu esensial. Nggak mungkin manusia tumbuh tanpa variasi itu. Tapi again lagi-lagi ya udah deh yang anak gue mau makan aja gitu misalnya ya, atau yang mengulang hal yang sama terus menerus karena seringkali itu jadi lebih gampang buat orang tua. Nah punya pengalaman khusus nggak Bena atau Fikra gimana nih? Kan gue ngelihatnya kayak lu sendiri sebelum jadi ayah pun mungkin kayak apa ya, orang yang craving experience gitu ya, suka ngerasain sesuatu yang baru. Tapi pada saat mencoba menerapkan itu ke anak-anak, susahkah, nggak susah, atau emang dari awal kayak oke, gue mau ngasih variasi pengalaman dan sebagainya itu sempat menjadi tujuan pengasuhan atau naturally aja tuh alamiah terjadi? Kalau saya mungkin awalnya ya naturally aja sih ya gitu, karena kayak misal tadi gitu ya dari Mbak Ella sampaikan soal makanan gitu. Itu kan kayak paling sehari-hari gak perlu kemana-mana gitu kan. Iya betul gitu kan. Hari. Saya awalnya gak suka makan sayur nih gitu kan. Tapi istri paham soal yang healthy food dan stuff gitu. Terus ya kita pengen anak kita juga memahami itu gitu kan. Ya paling memang di awal-awal agak susahnya adalah ya kita kan anak-anak pasti ngelihat orang tuanya gitu kan, ngelihat sekitarnya. Kalau orang tuanya nggak pernah makan sayur, mungkin dia akan ikutan juga seperti itu. Nah jadi ya alhamdulillahnya saya juga udah mulai suka sayur contohnya gitu. Dengan memaksa diri nyoba juga waktu awal. Iya betul, dan akhirnya dan kita tidak ada membiarkan mereka untuk mencoba semuanya gitu. Mencoba semuanya, dan kita tidak yang kayak itu nanti rasanya pahit atau apa gitu, karena itu udah memasukkan informasi kan sebenarnya ke anak gitu. Biarin dia explore dengan segala experience termasuk dalam makan gitu. Itu mungkin dari hal yang simpelnya. Kalau misalnya mungkin kalau saya hubungin sama zaman sekarang gitu, yang zaman teknologi dan juga dengan hubungan dengan traveling, sekarang kan mungkin kita dengan eranya sosial media, era internet, kita sebenarnya bisa browsing semua hal yang ada di dunia gitu kan. Mau kita mau traveling kemanapun juga sebenarnya bisa dari HP gitu kan. Cuma pasti rasanya sangat berbeda kalau kita bisa langsung experience langsung ke sana gitu. Karena kita nggak cuma ngelihat kejadian di sana, tapi kan ada banyak ya. Ada tadi persiapannya, ada pas gimana sih pas saat ke bandaranya atau naik pesawatnya, experience orang-orangnya, bahasa yang baru. Betul. Itu sesuatu yang experience yang kalau misalnya saya tanya lagi ke anak, itu pasti selalu menjadi jawaban yang kayak ini nggak bisa dilupain gitu. Itu dan nggak bisa digantikan sama kayak nonton film tentang Jepang gitu ya, atau kayak dapat dokumenter tentang halal food atau apa di negara orang. Jadi kayak kalau dari keluarga kita tuh lebih kita berusaha banget gitu, mendingan kita ibaratnya gitu ya, mendingan kita ngirit-ngirit nih biar bisa nabung, biar kita bisa traveling kemanapun itu, nggak harus selalu ke luar negeri itu kan, ke keliling Indonesia pun juga banyak sekali yang bisa dikunjungi, perbedaan budaya dan segala macamnya, biar mereka experience langsung gitu. Karena si langsung itu tuh sebenarnya si multisensorinya sih. Yes, 5 sensorinya kayak itu. Bukan cuma yang dilihat pohonnya beda, tapi baunya bisa beda. pegang, bisa yang dipegang mencium, teksturnya betul. tuh beda gitu ya. Apapun itu tuh pada saat dirasakan dalam bentuk pengalaman yang meliputi semua sensori. Jadi bukan cuma otak lo yang ngerasain, tapi badan lo dan semua indera merasakan. Itu tuh pasti ngedukung proses belajar banget sih. Betul. Mungkin sedikit lagi kayak misalnya saya memang sama istri, kita pengen anak-anak kita tuh menjadi seseorang yang contribute something to the world gitu. Pengennya tuh benar-benar mikirnya global gitu. Makanya kita pengen traveling keluar supaya mereka melihat juga gimana sih negara-negara lain seperti apa. Kita pengen mereka belajar bahasa Inggris, belajar bahasa-bahasa yang lain supaya dia tahu bahwa ya goalnya mungkin nggak cuma untuk contribute di negara sendiri, tapi ayo kamu bisa kok menjadi seseorang atau menjadi muslim yang sukses yang bisa contribute to the world gitu. Betul. Jadi bigger system gitu ya. Dan ada purpose lah sebenarnya dari purpose. kecil kita coba masukkan ke dia supaya dia ada gambaran dengan experience langsung ke negara-negara tersebut. Nah, aku gitu. pengen lanjutin dari situ. Fik, kan lu tuh bukan cuma sebagai ayah, kayak dari pekerjaan di Kita Bisa pun tuh sangat menekankan sama pentingnya si koneksi, interaksi, kayak being part of a community gitu ya, atau ya kayak si ya sesama manusia gitu sebetulnya. Nah itu menghadirkan experience itu ke anak itu susah nggak? Atau jangan-jangan sekarang tuh justru keluarga tuh jadi kayak makin kecil gitu?
Seberapa banyak lu ngabisin waktu gitu misalnya sama keluarga lain gitu ya, sama tetangga, sama anak-anak teman-teman sekolah, atau justru karena ya Mbak kita jadi kayak deket banget sebagai keluarga, tapi jadinya kita ya berempat aja gitu misalnya ke mana-mana. Oke. Ya menarik, kayaknya ini hal yang perlu cari titik keseimbangannya Mbak Ella ya, karena kita mesti solid sebagai unit keluarga. Aku pengen di keluarga tuh kita deket, tapi juga kita nggak isolated. Jadi akhirnya hanya sama keluarganya ini aja. Nah, alhamdulillah kalau anakku sama teman-teman sekolah juga istriku karena dia full time mom, jadi bisa bersosialisasi kan. Nah, plus side-nya jadi sering bikin aktivitas bersama, acara bersama. Jadi banyak extracurricular lah yang di luar sekolah, mungkin traveling bareng sama keluarga teman-temannya, dan itu kan building bonding on a family level gitu ya, nggak hanya di anak-anak tapi orang tuanya juga. Nah, menurutku ya itu sih nanamin values. Ini kita bicara kalau kita bisa tuh gotong royong masif skala besar. Betul. Online orang donasi. Tapi kayak di level nomor satunya sebelum, kalau di Islam misalnya itu ta'awun, bertolong menolong, sebenarnya berkenalan dulu gitu. Benar. Kan. Nah, aku juga realize kayak sebenarnya apa yang dilakukan di Kita Bisa not necessarily bikin orang connected, tapi alhamdulillah impactnya kan besar dan segala macam. Nah, itu yang aku nggak pengen skip. Pas di keluarga, pertama kita harus connected as a family, juga sama orang-orang terdekat kita. Mungkin kalau tetangga, banyak kiri kanan udah lebih berusia gitu tetangga ya. Nggak ada anak-anaknya, tapi kalau dari teman-teman sekolah, at least kita ngasih gesture ke anak-anak bahwa relationship ini nggak sebatas lu sesama school friends, tapi kita go beyond. Sometimes kita do outing together dan segala macamnya. Hopefully supaya bond tadi ya, sebagai small community itu juga kebawa gitu values-nya. Iya, ada tantangannya nggak? Kadang-kadang misalnya worry kayak berinteraksi sama orang tuh justru kayak lihat hal-hal yang nggak bener gitu di luar negeri, atau kayak keluarga lain values-nya beda banget sama kita dan sebagainya. Itu gimana tuh ngatasin tantangan itu kalau misalnya ada teman-teman yang nonton di sini dan nganggapnya yang kayak wah gue justru melindungi value keluarga aku dengan membatasi atau kayak mastiin cuma sama yang homogen aja, atau dia lihat yang sangat mirip dengan kita. Ini menarik sih, karena aku berangkat super libertarian tadinya ya Mbak Ella ya, maksudnya kayak bebas semua segala macam. Tapi giliran jadi ayah dan terus mungkin lebih belajar sama Abi dan lain-lain, jadi paham bahwa ini tuh hal yang lebih istilahnya nggak simple ya, lebih delicate. Bahwa kita pengen anak-anak terekspos dengan berbagai hal, dengan fondasi solid yang kuat di dalam, tapi juga gak boleh naif untuk kayak membiarkan lepas begitu saja. Nah, aku juga kan, kita mungkin gak pernah akan tahu titik sweet spot dimana, atau tengahnya di mana. Jadi itu proses yang terus menerus kita evaluasi gitu. Tentu ada kekhawatiran misalnya, kalau gaul misalnya sama ini, values-nya akan sama atau enggak ya. Tapi kan kita bisa sensing ya, orang tuanya kita kenal, terus anak udah dibekali kalau ada misalnya informasi seperti ini atau ada interaksi seperti begitu, share aja sama kita. Jadi mungkin itu sudah di prepare, tapi alhamdulillah so far sih belum pernah ada hal-hal yang gimana-gimana ya. Tapi poin Mbak Ella soal dilepas apa dijaga nih, itu mungkin proses yang aku juga masih terus-menerus sama istri coba nyari fine tengahnya tuning di mana gitu cari ya. tengahnya di mana. Dan pada akhirnya sih memang effort nyari tengahnya, karena kayak tantangan pergaulan dan sebagainya itu kan juga sebetulnya sesuatu yang seumur hidup gak sih? Kita sendiri juga kadang-kadang maksudnya sampai sekarang masih ngalamin udah umur 40 sekian ya, itu kayak ngaudit lingkungan, kayak experience mana tempat-tempat yang kita sampai nabung setengah mati buat pergi, mana tempat-tempat yang dikasih gratis pun kita gak mau masuk dan sebagainya. Itu kayak mastiin bahwa experience yang dikasih sesuai dengan value, tapi in a way juga gak membuat anak-anak tuh naif atau gak ready buat lihat hal-hal yang gak sesuai. Itu aku rasa sesuatu yang mungkin menantang banget gitu sebetulnya buat orang tua sekarang. Tapi in a way kalau anak-anak gak dikasih bekalnya gitu ya buat milih, kalau aku lihat gitu ya pengalaman anak-anakku kan udah agak lebih gede juga, apalagi kalau udah dilepas misalnya kuliah sendiri atau tinggal sendiri kayak pengalaman lo, dia justru jadi nggak punya skillnya gitu ya untuk tadi intentionally bikin lingkaran-lingkaran yang ngedukung dia. Jadi kayak perlu diajarin emang anak-anak milih temen, dan dia lihatnya dari kayak gimana kita milih betul. teman, ngehabisin waktu dan seterusnya.
So cari balance antara tadi gimana nggak bubble tapi nggak bablas gitu. Nah ya di benar-benar tengah-tengahnya itu ya. bagus tuh. Jadi Gimana nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau kuncinya sih kalau aku lihatnya lebih ke bahwa kita harus make sure bahwa memang figur attachment utamanya, teladan utamanya tuh kita sih. Karena walaupun ya pasti ya maksudnya ada pergeseran, dia mungkin lebih dekat sama kelompok tertentu, menghabiskan waktunya juga sama orang tua. Nggak sebanyak waktu mereka masih balita dan sebagainya, tapi peran sebagai yang ngasih boundaries, peran sebagai yang numbuhin value, dan yang paling penting lagi-lagi jadi teladan itu kayak penting banget, itu tetap peran signifikannya orang tua gitu. Kalau enggak ya pada akhirnya kayak banyak yang siap men-take over gitu. Iya. Saya juga pernah lihat itu kan pernah ada yang data nunjukin bahwa hubungan kita sama orang tua tuh di umur berapa sih yang paling intens gitu. Ada loh waktu itu lagi viral gitu kan. Dan sebenarnya memang kita sama anak-anak tuh emang cuma ya bisa dibilang kasarnya ya cuma 15 tahun lah gitu di awal yang gitu kan. intens banget. Setelah akhirnya mereka akan punya teman, akan gaul sama segala macam orang. Jadi kayak kalau di situ saya mikirnya ya udahlah, kalau emang capek ngurus anak ya capek sekalian gitu, dari kecil kita guide anaknya, kita kasih fondasi-fondasi seperti tadi gitu. Kalau misalnya mungkin di sekolah anak-anak saya sekolah Islam, tapi tetap saya di rumah pengen nggak cuma kalau ya pengen di rumah juga dikasih value-value yang jelas, nggak cuma mungkin kadang kalau dulu gitu saya ngerasanya dulu cuma diajarinnya lebih ke what sama how-nya gitu. Jadi kayak sekarang ke anak-anak dari kecil tuh kita tanemin why-nya, kenapa sih kita gini, kenapa kita harus ngelakuin ini, dan itu yang akhirnya kebawa terus sampai kita traveling pun juga. Misalnya tadi ada apalagi traveling ya kan, kita melihat segala macam manusia dari berbagai negara dengan perilaku yang beda-beda, pasti anak-anak bertanya gitu. Dan di situ sih yang kita memang masih harus bisa ngejagain. Oke, mereka terekspos gitu ya dengan banyak hal gitu, dan beberapa hal mungkin kita bahkan nggak bisa hindarin ya dengan teknologi dan segala macamnya, tapi at least kita berusaha, kalau dari saya berusaha untuk ngasih fondasi awal mumpung anaknya masih pada kecil-kecil nih, masih intens sama ayah ibunya, supaya nanti kalau dia mulai terekspos, koneksi yang kita bangun sama anak tadi akhirnya dia mau curhat gitu. Kalaupun nanti dia terekspos sesuatu, dia cerita gitu, ayah tadi di sekolah ada yang ngomong ini, itu artinya apa ya. Okay. Itu sih salah satu kuncinya sih menurut saya. Gue pengen balik dikit soal si teknologi tadi. Karena pada saat kita ngomong koneksi, sekarang sebetulnya saingan utama orang tua tuh teknologi sih. Kayak tadi curhat, lebih banyak yang milih curhat ke AI gitu ya. Iya bener loh, curhat ke, ada loh anak yang curhat ke ayah ChatGPT atau ya. ibunya sendiri. Nanya juga gitu di kelas. Banyak banget guru yang komplain sama gue itu yang kayak jarang banget anak yang kayak mau angkat tangan nanya di kelas sekarang. Kalau sekolahnya masih ngebolehin bawa handphone, karena anak mendingan nanya ke gadget kan, nggak malu, nggak diliatin teman dan sebagainya. Jadi si koneksi-koneksi yang harusnya dikuatin lewat pengalaman kayak yang eye to eye gitu ya, atau shoulder to shoulder, pengalaman bodily itu digantikan sama figur lain gitu. Itu lu punya strategi khusus nggak buat di share di sini soal itu? Mungkin sebagai saya juga content creator yang kerjanya harus lihat handphone terus ya, itu sebenarnya sangat challenging sekali gitu. Karena kadang anak-anak, ayo lihat handphone, ayo lagi kerja, ini bukan lagi main gitu, kadang-kadang gitu kan. Cuma ya memang terdengar simple ya. Saya selalu bilang pokoknya kuncinya memang komunikasi sama anak gitu. Ketika lagi ngomong sama anak, ya memang handphone tuh harus pergi dulu gitu sebentar, ngomong fokus beberapa menit gitu, ngelihat ngomong langsung di depan dia, ngomong dengan jelas, ngedengerin itu udah sangat berarti banget buat dia gitu. Dan itu tadi dengan teknologi yang tadi kita bisa tergantikan sama mereka, ya kehadiran kita lah yang mau nggak mau kita harus at least bisa ada ketika mereka tuh membutuhkan sesuatu gitu. Aku mau garis bawahi ngedengerin ya. Jadi ngobrol sama anak tuh bukan kayak kita yang ngomong terus, tapi kadang kan kita ngasih kesempatan maunya anak buat kan. dia didengerin dan dia yang lebih banyak ngobrol. Itu simpel banget sih. Orang-orang suka kayak yang kayak, bagaimana sih caranya supaya deket sama anak gitu ya, atau gimana kita ini ya harus tertarik gitu ya untuk ngedenger satu hal dan ngerespon ya, seremeh-temeh cerita dia yang mungkin aneh-aneh gitu ya, kita respon aja gitu, dan responnya dengan jangan genuine gitu, ngomong dengan nggak sambil lihat handphone gitu. Itu yang benar-benar ngebangun koneksinya, yang harapannya sampai dia besar
ya itu tadi ketika dia terekspos dengan hal-hal dari luar yang dia tidak kenal, harapannya dia akan kembali ke kita bukan ke AI atau teknologi yang lain gitu. Oke. Satu lagi Vic, kalau misalnya kayak ngomong soal teknologi itu salah satu ciri utamanya algoritma sih sebetulnya gitu ya, bukan cuma generatif AI, itu kan dia sinkopatik. Kalau di psikologi kita bilangnya dia tuh cenderung setuju sama kita. Jadi dia nguatin bias kita gitu kan, memvalidasi apa yang kita percaya. Nah, padahal kan kalau kita ngomong experience itu tadi, kita justru perlu experience yang nggak di bubble, nggak di echo chamber itu kan. Kita mau ketemu orang yang kayak mungkin nggak sepenuhnya sependapat sama kita, tapi kita justru curious gitu kan, pengen tahu kenapa ya lu bisa beda sama gue gitu ya. Dan waktu dia anak-anak kecil tuh kayak kenapa dia warna kulitnya beda, kenapa dia agamanya beda, kenapa dia sukanya makanan yang berbeda gitu. Itu ada tips nggak di mana lu memaksa mungkin diri lu sendiri dulu deh kalau sama anak-anak tadi masih ragu-ragu untuk kayak keluar dari bubble atau echo chamber atau kayak kecenderungan algoritma buat ngasih lo ya di explore lu tuh semua sama gitu kan. Dari medsos. Ini sebagai pemain teknologi nih. Pemain deh. Pelaku. Kayaknya ketika di link ke teknologi Mbak Ella, obrolan kita topik hari ini jadi sangat relate ya, sangat relevan karena susah untuk bilang sekarang kayak teknologi harus didudukan pada tempatnya karena secepat itu dia ngasih gratifikasi kan. Betul. Nah, anakku alhamdulillah kayak banyak anak lain juga kayaknya sangat curious, intellectually pengen tahu sesuatu tuh pengennya cepet, dan kalau kita tanya ke AI kan langsung jawabannya gitu. Nah, jadi kayak ngapain bersusah-susah buka kayak buku tiba-tiba udah ngambil atau handphone aja nanya. terus kayak mau ngapain gitu kan, kayak mau tanya ini. Nah, kadang-kadang aku suruh stop, kayak coba cari di buku atau coba tanya dulu, let's talk about it, apa yang kamu udah tahu tentang ini. Dan jadi kayaknya semua tentang experience yang tadi kita bicarakan itu kan tentang kembali menjadi manusianya ya. Betul. Dan melewati proses-proses yang kadang ya itu lama, malu gitu kan, ragu dan Dunia Tidak selalu instan gitu kan seperti sekarang. Dunia yang disetir oleh para tekno-feodal elit global ini kan kayaknya pengen bikin manusia less human gitu kan, rely on technology. Nah, kita mungkin ini salah yang bisa kita ingatkan. Dan tadi ya orang tua dan anak punya hubungan kayak tadi Bro Bena bilang juga, ketika dia nanya mungkin asbun nanyanya, tapi kita tanggap serius. Aku juga kadang-kadang gitu ya kalau lagi ada energi. Kalau nggak ada kadang-kadang apa sih? Gitu kan. Tapi kalau lagi mindful, lagi ada energi pasti aku tanggepin, kita ketawa-ketawa. Itu kan yang AI insya Allah sih gak akan bisa replace ya. Mau nanti robotnya semirip apapun manusia, I think that human connection will never be able to be replaced. Nah, itulah tadi kenapa kita dorong untuk tetap ngumpul sama anak di setting di luar sekolah sama anak lain. Kita dorong ke ikut camp whatever yang dia ketemu strangers. Kita ajak travel, di mana di travel itu kita coba meet new people. Jadi mereka get to be more human di era yang I think mengarahkan kita to be less human. Kayaknya aku ngerasa itu refleksi ketika dibawa ke teknologi nih ya. Betul. Yes, pada dasarnya ini tuh tool yang bermanfaat, tapi kalau kita nggak belajar dari manusia, kita yang di-drive kan sama si tools ini. Jadi aku juga nggak tahu jawabannya nih, makanya ide undang podcast biar dikasih tahu nih. Kalau refleksiku sih ya pengalaman manusia bersama manusia lain sih. Ya, jadi kalau dalam konteks yang paling kecil ya manusia dengan ayah dan ibunya di dalam keluarga, tapi juga manusia sama sesama manusia, kayak yang paling simpel gitu ya. Aku di rumah walaupun sekarang kayak streaming di mana-mana, kayak masih ngebiasain juga datang ke bioskop gitu ya untuk nonton film, bukan cuma buat mendukung industri kreatif dan teman-teman filmmaker, tapi kayak rasanya nonton di bioskop tuh juga kayak ada kebersamaan gitu loh, yang kayak tau kan kayak kita ngelihat gimana orang bereaksi terhadap satu adegan gitu ya, nonton sendiri di rumah atau sama keluarga kita aja, sama nonton rame-rame tuh kayak ada sense sama kayak nonton Piala Dunia gitu. Ya terus sih nonton di TV, tapi kalau misalnya bisa nonton langsung kayak sport di di stadion atau nobar sama yang lain gitu ya. Jadi secara sengaja pengen banget menghadirkan pengalaman-pengalaman itu buat anak-anak, buat murid-murid, karena biar gimana pun tuh si communality-nya gitu ya, itu jadi pengalaman kemanusiaan yang penting banget gitu, dan itu yang numbuhin trust kan, yang numbuhin ikatan dan rasa percaya. Kalau di keluarga aja kita menguatkan koneksi, menimbulkan saling percaya dengan menghabiskan waktu bersama, kenapa kita nggak melakukan si experience bersama-sama yang lebih banyak gitu ya, sama manusia-manusia lain juga gitu. Itu mungkin kalau nambahin dikit, makanya kalau kayak game gitu ya, aku lebih seneng ngasih mungkin modelnya kayak Switch. Karena kita bisa mainnya bareng-bareng rame-rame, ada shared experience-nya. Jadi dia nggak asik sendiri, juga ya. asik gerak gitu ya, dibandingin game yang benar-benar bikin dia, ya mungkin kalau mobile kan
absorb ke satu Sendiri. layar kecil ya. Jadi interaksi dengan layar gitu ya, Betul. walaupun seolah-olah ada pemain lain gitu kan. Meskipun bisa aja sambil nyalain Twitch apa segala macam gitu ya. Cuman menurutku kalau main bareng-bareng tetap ada kayak nonton bola tadi ya. Meskipun lihat layar tapi kan sama-sama kita Iya, enjoy. dan ada komentar, Ada dan ada komentatornya. yang ngelompat, ada yang teriak kenceng banget. Jadi siapa ini klub favoritnya apa? Aku Maroko. Piala Dunia nonton bola nggak? Pildun. Kalau klub yang kemarin juara di Liga Knicks, Inggris. ya dong. Itu aku juga salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Saya nunggu final aja biasanya sih ya. Piala Dunia nggak dukung siapa-siapa. Piala Dunia kita dukung yang juara aja. Curang, nggak berani mengambil resiko experience kalau aku. Soalnya Indonesia nggak masuk. Nah, alasan. Sayang banget ya. Boleh, tapi itu pengalaman aku yang ini buat penutup, pengalaman aku yang paling berkesan dengan ayahku juga itu nonton bola sama-sama gitu ya, dan aku berterima kasih banget dapat pengalaman itu. Jadi bukan pengalaman diceramahin atau apa, tapi aku juga mau berterima kasih Bena sama Fikra, makasih udah jadi contoh ayah bapak yang ngasih pengalaman-pengalaman yang beragam ke anak-anaknya, ke keluarganya, karena pasti itu jadi bekal kompetensi jangka panjang yang penting banget buat mereka, dan mudah-mudahan teman-teman yang nyimak obrolan ini juga jadi dapat ide gitu ya tentang pengalaman-pengalaman kecil, pengalaman-pengalaman besar yang bisa jadi life changing moments yang berharga buat keluarga masing-masing. Dan mau garis bawahin tadi Fikra sempat ngomong kalau saya punya energi. Nah, jadi pengalaman yang penting buat diri sendiri adalah ngumpulin energi juga gitu ya, biar bisa jadi bapak-bapak, bisa jadi pasangan, anggota keluarga yang memang fulfilled dengan dirinya sendiri, punya cukup energi untuk kemudian mengalami dan menghayati banyak momen-momen yang berharga sama-sama. Thank you ya udah nonton Merdekas.